Halo Cinekrip, balik lagi bareng gue Arya dan sekarang waktunya kita ngomongin film Hollywood baru ya yang tayang minggu lalu. Ini adalah film yang sebenarnya gue tunggu-tunggu nih karena didirect sama anak dari salah satu sutradara yang gue suka juga ya, yaitu The Watchers, didirect oleh Isyana Night Shyamalan. Jadi udah tau lah ya doi anaknya siapa, yang kebetulan juga bakal ngerilis film baru nanti bulan Agustus, judulnya Trap. Itu juga gue nungguin sih. Tapi for your info ya, M. Night Shyamalan itu adalah salah satu sutradara yang menurut gue nih ya, balik lagi ya, menurut gue selalu bisa bikin gue penasaran. Ini ngomongin film originalnya ya, film original atau film yang baru dibikin gitu sama dia, bukan film adaptasi. Ya, film adaptasi ada lah ya, tapi mostly film original dia tuh selalu bikin gue penasaran. Di luar kualitasnya nanti ya, ketika lu udah nonton gitu, mungkin lu dapet zong gitu kan filmnya, atau kentang, atau ada yang bagus sekalian gitu kan. Nah itu tuh kita nggak pernah tahu. Tapi dari premis dan dari cara dia ngejual filmnya gitu ya, itu gue penasaran. Nah Isyana Shyamalan ini salah satu yang mungkin ngikutin gaya bapaknya ya, karena filmnya juga genre-genre fantasi supernatural misteri gitu kan, dan di trailernya juga kan diliatin bener-bener kayak minim informasi ya, ini tuh apa sebenarnya, apa yang terjadi gitu kan. Yang kita tahu cuman ada sekelompok orang terjebak di hutan, nggak bisa kemana-mana karena ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Dan Isyana Shyamalan ini bukan ujuk-ujuk ya dia jadi sutradara karena anaknya sutradara gitu ya. Ini bukan kayak gitu kok sebenarnya. Isyana Shyamalan ini udah sering ditempa, terutama di salah satu series kesukaan gue yang tayang di Apple TV ya, judulnya Servant. Di situ dia ngedirect banyak episode lah, pokoknya nggak 1-2 kali tapi beberapa episode dia direct. Dan genrenya juga serupa, misteri, fantasi, supernatural something gitu. Jadi gue ngerasa Isyana Shyamalan emang udah punya bekal yang cukup gitu untuk ngegarap cerita yang bapaknya banget. Dan ini emang directorial debut yang ya menurut gue menantang sih, karena dia juga sebenarnya kan di sini ngadaptasi cerita folklore dari Irlandia gitu ya kalau nggak salah, tentang hutan mistis gitu ya. Ini sebenarnya mirip lah sama cerita-cerita mistis di Indonesia ya, hutan-hutan yang misterius gitu ya, orang kesana nyasar nggak bisa pulang lagi. Itu kan sering kita temui kan di sini. Nah di luar juga ada guys, dan di sini ceritanya berpusat pada satu karakter, namanya itu adalah Mina ya, yang diperanin sama Dakota Fanning yang emang udah lama banget ya. Terakhir gue nonton dia tuh di Equalizer 3. Terakhir sebelum itu nggak tahu di mana, Man on Fire gitu. Dan di sini tuh dia ceritanya adalah seorang imigran Amerika gitu ya, yang kerja di Irlandia, kerja di toko binatang gitu something gitu ya, dan dia disuruh bosnya untuk nganterin salah satu binatang peliharaannya untuk dilepas ke kebun binatang gitu. Tapi di perjalanan mobil dia itu mogok di hutan misterius, gila. Nah disinilah mulai ceritanya ya, karena ketika dia masuk hutan itu dia nggak bisa keluar lagi. Dia malah ketemu sekelompok orang-orang yang nyuruh dia, udah lu bertahan aja di sini gitu, di salah satu tempat kayak ya akuarium gitu asli, soalnya kacanya gede banget gitu, jadi kayak ada orang bisa nontonin lu dari luar. So far sih impresi gue nonton ini ya cukup menarik lah ya. Dari premis gue cukup penasaran apa yang sebenarnya pengen dikasih gitu ya, karena kan ngomongin misteri hutan terlarang or apapun itu udah sering gitu ya, cuman di sini gue pengen tahu nih, apalagi ini diangkat dari cerita rakyat di Irlandia gitu ya, jadi sekalian lah menambah wawasan cerita horor mereka tuh kayak gimana gitu. Dan gaya directingnya Isyana Shyamalan itu ngingetin gue ke bapaknya sih di beberapa bagian ya, terutama bagian dimana ketika gue ngeliat film ini adalah film Lady in the Water-nya M. Night Shyamalan, tapi versi agak lebih rapi dikit. Asli, gue ngerasa kayak gitu karena kan ini tuh kayak dongeng sebenarnya. Cerita ini tuh diperlakukan seperti dongeng. Cuman di sini gue ngerasa unsur misterinya masih lebih dapet gitu ya, masih lebih intriguing gitu, masih lebih bikin gue kayak ini ada apa sebenarnya gitu ya, makhluk yang ngeliatin mereka tuh apa. Nah kayak gitu-gitunya tuh gue masih bisa dapet di film ini. Meskipun gue nggak 100% suka gitu ya sama gaya directing dia yang ya tiap babaknya itu kayak kita didongengin gitu. Jadi gue ngerasa film ini tuh lebih kayak bukan show don't tell, tapi lebih kayak tell don't show. Jawaban dari misteri-misteri yang dicari itu kadang dijelaskannya dengan eksposisi-eksposisi yang simple banget gitu. Sesimpel lu nonton rekaman video, di situ ada jawabannya semua gitu kan. Jadi nggak ada hal-hal yang bisa memancing gue, dia kenapa gini, terus akibatnya gini, dari secara visual tuh nggak ada gitu. Dan di sini juga sebenarnya kan si karakter Dakota Fanning ini ketemu 3 orang ya di hutan itu. Ada yang nenek-nenek tua, Madeline, sama 2 orang lagi yang masih muda juga, gue lupa namanya siapa. Pokoknya mereka jadi berempat. Pertemuan pertama mereka itu menurut gue kayak gimana ya, kayak terlalu buru-buru. Bukan kayak terlalu buru-buru, kayak feel-nya itu kurang make sense gitu. Sebagai orang yang gue lagi di mana nih, nyasar nih, nggak bisa pulang, tapi gue nerima aja nih apa yang disuapin ke gue gitu, informasi-informasi dari 3 orang asing ini. Jadi kayak karakternya tuh agak-agak aneh, maksudnya kayak tidak manusiawi banget gitu. Ya udah gitu, kayak ngikutin aja gitu. Padahal kan kalau secara logika gitu, lu
sebagai karakter yang tersesat di hutan mistis dan nggak bisa balik lagi terus ketemu orang asing, kayaknya bakal susah percaya lah. Tapi di sini tuh kayak ya udah let it flow aja gitu. Nah itu tuh gue merasa kayak agak-agak janggal aja sih, cuman ya udahlah ya, balik lagi itu pilihan kreatif si sutradaranya, ya bebas gitu ya. Mungkin dia pengen nge-treat ceritanya seaneh itu, sejanggal itu, ya nggak apa-apa juga, namanya juga hutan mistis juga udah aneh gitu ya. Tapi dari situ gua nggak tahu ya, ini kan adaptasi dari novel ya, banyak beberapa hal yang nggak bisa dijelasin atau gua nggak bisa dapet gitu penjelasannya, karena ya sesimpel lu ada bangunan di tengah hutan mistis yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib aja gua bingung gitu cara nerimanya, meskipun nanti dijelasin gimana gitu, tapi gue masih nggak get gitu. Nggak tahu ya apakah novelnya kayak gitu atau emang ada penjelasan yang lebih fantasinya lagi gitu, gue nggak tahu gimana gitu. Tapi ya udahlah ya, karena ini ngeblending di zaman sekarang modern gitu, gue susah percaya. Kecuali ini cerita Tangkuban Perahu kan, misalkan Sang Kuryang marah nendang perahu kebalik jadi gunung, nah ya udah itu kan terjadi zaman dulu gitu. Yang namanya cerita fantasi, mitos, cerita rakyat kan bisa terjadi kan apa aja gitu. Dan gue pikir film ini akan berakhir ketika mereka berhasil keluar dari hutan, tapi ternyata tidak. Justru di situ baru dimulai hal-hal yang menariknya, hal-hal yang bikin kita ingat, wah ini emang anaknya M. Night Shyamalan. Apalagi kalau bukan sebuah twist, asik, sebuah kelokan, asik, sebuah kejutan, revealing. Itu kan biasa tuh, udah dinanti-nanti ya, apa sih di sini. Sebenarnya di sini not bad loh revealingnya, cuman ya menurut gua ketika kita tahu, oh ini ternyata ini dan ini ternyata masih agak panjang lagi tuh, jadi kayak agak draggy lagi tuh menuju ke klimaksnya ke belakang gitu. Padahal ketika itu tuh gue udah kayak wah gila ternyata begitu toh. Itu soalnya nggak gue pikirin sama sekali gitu kan. Biasanya kalau lu sering nonton film yang ada plot twistnya, lu pasti udah mikirin kan possibility-nya. Nah ini tuh di sini tuh gue nggak mikirin sama sekali. Dan ketika itu udah ada tanda-tanda di reveal, gue langsung oh anjir gitu. Cuman pas abis momen itu tuh kayak patah, terus kayak ceritanya lanjut gitu dikit lagi untuk sampai ending. Nah itu tuh gue ngerasa kayak ya tensinya udah keburu turun buat gue gitu. Tapi ya balik lagi ya, ini directing, jadi gue ngerasa ya itu bisa lebih oke lagi kalau emang dia bisa ngejaga tensinya dari revealing sampai akhirnya klimaks itu. Ini Isyana Shyamalan ada potensi lah buat bikin buat bikin cerita misteri yang menarik gitu dengan gaya yang selalu dipakai bapaknya. Cuman ya di sini emang kelihatan masih belum maksimal aja potensinya. Sisanya silakan kalian cobain, tonton aja sendiri. Apalagi buat kalian yang nungguin Dakota Fanning ya, karena menurut gue cuman dia sih yang di sini paling menonjol gitu ya. Dan ya karena dia karakter utama juga, jadi haruslah menonjol. Dan emang paling oke dari yang lain-lain gitu ya actingnya. Tapi sisanya sih gue ngerasa kayak ya udahlah, sesuai porsinya aja. Jadi kalau mau gue kasih skor ya 6 dulu deh untuk film debutannya Ade Isyana, nggak apa-apa ya. Ini kan baru debut, nanti nextnya mungkin bisa 7, bisa 8, bisa 9. Gila, kita nggak pernah tahu. Gue akan menunggu momen dimana Isyana bikin Sixth Sense versi dia. Asik. Sementara itu mari kita tunggu film bapaknya nanti bulan Agustus, Trap, yang dibintangi Josh Hartnett ya. Yang ini pun gue pengen nonton banget, asli. Premisnya menarik, tentang serial killer yang dijebak di konser itu. Waduh, man. Gue tungguin M. Night Shyamalan. Awas loh, jangan bikin kecewa ya. Buat kalian yang udah nonton, silakan komen gimana menurut kalian The Watchers ini. Apakah kalian suka sama debutan anaknya Shyamalan? Kalau kalian suka, kalian juga bisa isi dan review singkat aja di scorefilm.com. Ada tuh, silakan ya ketik scorefilm.com. Di situ kalian bisa menemukan banyak review film-film terbaru yang tayang di bioskop Indonesia. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow semua medsos Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip. Thank you banget buat yang udah join. Berkat dukungan kalian, kita makin semangat bikin konten review film. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.